Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Amanda Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yurisdiksi zona delimitasi hukum maritim, yang dimana dalam penjelasan dan video kali ini merupakan penugasan dari mata kuliah hukum maritim. Baiklah, sebelum memasuki materi utama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari yurisdiksi tersebut. Dalam hukum internasional, yurisdiksi negara dalam arti luas merupakan kekuasaan atau wewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang di wilayah teritorialnya. Sedangkan dalam arti sempit, yurisdiksi bisa diartikan suatu hak dan wewenang negara berdasarkan hukum yang tidak berdasarkan pada paksaan atau kekuasaan. Penjelasan selanjutnya mengenai yurisdiksi zona delimitasi hukum maritim. Zona maritim menurut UNCLOS 1982 dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 terdapat 8 pembagian zona maritim. Yang pertama ada perairan pedalaman. Perairan pedalaman diatur adalah perairan yang terletak ke arah dalam garis batas pengukur laut teritorial. Perairan pedalaman secara umum terdiri dari teluk, muara, pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas internal water, sehingga tidak terdapat hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Laut teritorial. Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, serta meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi. Dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982, terdapat 3 macam garis pangkal. Yang pertama ada garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal lurus kepulauan. Perlu diingat, di wilayah laut teritorial, kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai untuk melintasi atau berlayar di atasnya. Hak lintas damai ini wajib dilakukan dengan terus-menerus dan secepat mungkin, dan terdapat beberapa syarat yang perlu dilakukan. Yang pertama, kapal melintas laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan. Yang kedua, kapal berlayar dari pedalaman ke singgah ke pelabuhan. Yang ketiga, mengenai zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Zona ini diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Dalam zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan atau fiskal, imigrasi, dan kesehatan pada laut teritorialnya, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut yang dilakukan di dalam laut teritorialnya. Yang keempat, landas kontinen. Dalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa aturan mengenai landas kontinen. Antara lain, yang pertama, jarak sampai 200 mil laut jika tepi laut kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut. Yang kedua, kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar lautan teritorial. Jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi. Atau yang ketiga, tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 mil. Aturan selengkapnya mengenai landas kontinen dapat
dilihat di pasal 76 sampai 85 UNCLOS 1982. Zona yang kelima ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan zona maritim yang berada di laut dan berdampingan dengan laut teritorial sejauh 200 mil laut yang bernilai ekonomis tunduk pada pengaturan khusus. Dalam pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982 terdapat zona ekonomi eksklusif berlaku hak berdaulat dan yurisdiksi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konferensi, pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati. Yang kedua ada yurisdiksi untuk memuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan bangunan riset ilmiah, kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sebagai informasi, kedaulatan dan hak berdaulat memiliki pengertian berbeda. Kedaulatan adalah manifestasi tertinggi dari kepemilikan dan kekuasaan atas wilayah atau teritorial. Sedangkan hak berdaulat adalah hak-hak eksklusif yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber daya alam batas tertentu yang telah ditetapkan. Yang keenam ada laut lepas. UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas atau laut bebas. Hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai zona maritim tersebut diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman dari suatu negara atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Di zona laut lepas, semua negara dapat melaksanakan kebebasan, yaitu kebebasan berlayar, terbang, memasang pipa kabel, pembangunan instansi, dan pulau buatan dan riset ilmiah kelautan. Di laut lepas berlaku prinsip universal jurisdiction, yaitu prinsip hukum yang mengizinkan dan mengharuskan suatu negara untuk memperoleh tindakan kejahatan, terlepas dari lokasi kejahatan terjadi kebangsaan pelaku ataupun korban. Penerapan universal jurisdiction terdapat dalam pasal 100 UNCLOS 1982. Yang ketujuh ada dasar laut samudra atau kawasan. Di dalam UNCLOS 1982, pengertian dasar laut samudra atau kawasan adalah area dasar laut terdiri atas dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Pada kawasan ini berlaku prinsip common heritage of Madiking Kit, yakni warisan bersama umat manusia. Artinya setiap negara bebas melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah ini dan memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut dari kerusakan. Dasar laut samudra selengkapnya diatur di dalam pasal 133 sampai 191 UNCLOS 1982. Yang kedelapan, Selat Internasional. Selat internasional merupakan sebuah jalur laut yang dibatasi pantai yang berseberangan, menghubungkan dua bagian dari laut lepas dan digunakan untuk navigasi internasional. Adapun yang bertanggung jawab atas keamanan pelayaran internasional adalah negara yang berbatasan dengan selat tersebut. Selat internasional juga dapat diartikan sebagai wilayah yang menjadi tempat perlintasan dengan ukuran area tidak melebihi luas dari 2 kali lebar laut teritorial negara pantai. Selain itu, selat internasional memisahkan dua daratan, menghubungkan laut lepas negara dengan laut lepas negara lain, atau menghubungkan zona ekonomi eksklusif dengan zona ekonomi eksklusif lainnya, serta menghubungkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan yang digunakan untuk perairan internasional. Sekian penjelasan mengenai materi yurisdiksi zona delimitasi hukum maritim. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.